Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mahapangestika, NPM 2240401043, Lokal A3 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah sumber daya manusia yang telah diberikan. Langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan? Dan jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Jawaban saya yaitu, manajemen karir dalam konteks pengembangan karyawan berfokus pada bimbingan dan perencanaan karir untuk meningkatkan potensi individu. Perbedaannya sendiri yaitu manajemen karir lebih menekankan pada pencapaian tujuan karir karyawan secara pribadi, sementara pengembangan karyawan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja mereka secara keseluruhan di dalam organisasi. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Berikut jawaban saya. Tahapan perencanaan sumber daya manusia melibatkan yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM, mengidentifikasi jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Contohnya, perusahaan teknologi yang merencanakan perekrutan programmer untuk proyek pengembangan baru. Yang kedua, adapun analisis jabatan, menganalisis tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Misalnya, analisis jabatan untuk manajer penjualan dapat menentukan keterampilan penjualan yang diperlukan. Yang ketiga, adapun perencanaan suksesi, menentukan dan mengembangkan bakat internal untuk mengisi posisi kunci di masa depan. Contohnya yaitu mengidentifikasi calon internal yang memiliki potensi menjadi pemimpin di perusahaan. Yang keempat yaitu pengembangan karyawan, menyusun program pelatihan dan mengembangkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memberikan pelatihan keterampilan kepemimpinan kepada calon manajerial. Dan yang kelima atau terakhir yaitu rekrutmen dan seleksi, melibatkan perekrutan calon karyawan yang sesuai dan proses seleksi untuk menentukan individu terbaik. Contohnya sendiri yaitu melaksanakan wawancara dan tes untuk memilih kandidat yang cocok dengan posisi yang tersedia. Tahapan-tahapan tersebut membantu organisasi untuk merencanakan, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya manusianya secara efektif. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi serta berikan contohnya. Jawabannya yaitu, pelatihan dalam organisasi fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk tugas-tugas spesifik saat ini. Sementara pengembangan karir lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kemampuan untuk peran masa depan. Contohnya, pelatihan adalah sesi pelatihan teknis bagi tim IT untuk memahami penggunaan perangkat lunak baru. Sementara itu, pengembangan karir bisa melibatkan program mentoring yang membantu karyawan mengembangkan keterampilan kepemimpinan untuk mendukung pertumbuhan mereka ke posisi manajerial. Jadi, pelatihan fokus pada kebutuhan saat ini, sementara pengembangan karir memandang ke depan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tuntutan masa depan dalam organisasi. Selanjutnya, adapun pertanyaan keempat, bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan? Jawabannya yaitu, sistem kompensasi yang baik dapat signifikan berdampak pada motivasi dan retensi karyawan. Kompensasi yang adil dan memadai dapat memberikan insentif bagi karyawan untuk memberikan kinerja terbaik dan tetap setia pada perusahaan. Ini dapat terwujud melalui yaitu motivasi. Karyawan yang merasa dihargai dengan kompensasi yang sesuai cenderung lebih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik. Bonus insentif kerja atau kenaikan gaji bisa menjadi pendorong produktivitas.
Selanjutnya adapun kepuasan. Karyawan yang merasa bahwa sistem kompensasi adil dan transparan akan lebih puas dan terikat pada organisasi ini dapat menciptakan iklim kerja yang positif. Selanjutnya itu retensi. Sistem kompensasi yang kompetitif membantu mencegah kehilangan bakat. Karyawan yang mendapatkan penghargaan yang setimpal lebih cenderung bertahan di perusahaan daripada mencari peluang di tempat lain. Yang terakhir yaitu daya tarik untuk bakat baru. Sistem kompensasi yang baik juga meningkatkan daya tarik perusahaan terhadap bakat baru. Gaji dan paket imbalan yang menarik dapat membantu merekrut individu berkualitas. Secara keseluruhan, sistem kompensasi yang memperhatikan nilai dan kontribusi karyawan dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan berkomitmen untuk tetap kontribusi secara positif pada organisasi. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi, serta berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Keselamatan kerja yang menjadi titik fokus dalam hubungan industrial dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara pengelola dan karyawan. Sebagai contoh, implementasi kebijakan keselamatan yang melibatkan partisipasi karyawan dalam identifikasi risiko dan penyusunan pedoman keselamatan bersama dapat memperkuat hubungan tersebut. Misalnya, perusahaan dapat membentuk komite keselamatan yang terdiri dari perwakilan karyawan dan manajemen. Komite ini dapat secara bersama-sama mengidentifikasi potensi risiko di tempat kerja dan merancang strategi pencegahan. Proses ini menciptakan iklim di mana karyawan merasa dihargai dan memiliki kontribusi signifikan terhadap keamanan mereka. Selain itu juga, insentif atau pengakuan dapat diberikan kepada karyawan yang berpartisipasi aktif dalam program keselamatan atau memberikan ide inovatif untuk meningkatkan kondisi kerja yang lebih aman. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan kerja, tetapi juga memperkuat ikatan antara pengelola dan karyawan dengan menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas bersama, hubungan industrial dapat menjadi lebih saling mendukung dan terjalin dalam semangat kerjasama untuk mencapai lingkungan kerja yang lebih aman dan juga produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.